Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali mengingat akan keutamaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama kita akan segera memasuki bulan Rabiul Awal. Tentu ini adalah bulan cinta. Ini bulan di mana kita seringkali diingatkan akan kualitas kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang mengakui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, sebagai uswah hasanah, sebagai sosok yang seharusnya kita teladani, sebagai sosok yang seharusnya kita cintai. Maka salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak sholawat kita kepada beliau. Karena sholawat yang kita bacakan itu memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan beberapa hadis tentang keutamaan sholawat. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah pasti menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Ketika kita mengucapkan sholawat 1 kali saja, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita 10 kali. Rahmat artinya adalah kasih sayang. Dan kasih sayang Allah itu bisa berbentuk apapun yang berupa kebaikan bagi kita. Maka saat kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh jadi Allah akan menyelamatkan kita dari sebuah musibah. Allah menghindarkan kita dari maksiat. Allah memberikan kita rezeki yang kita butuhkan. Dan banyak lagi yang lainnya yang berupa kebaikan-kebaikan, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai buah dari salawat kita. Kemudian hadis yang kedua, di mana hadis ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan rahmat dan keselamatan kepada orang yang membaca salawat. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaba'tuhu hatta dakhala nakhlan fasajada fa'atala as-sujuda hatta khiftu aw khashitu ay yakuna Allahu qad tawaffahu aw qabadahu. Qala faji'tu anzuru farafa'a ra'sahu faqala ma laka ya Abdurrahman. Qala fadzakartu dzalika lahu. Faqala inna Jibril alaihi salam qala li ala ubashiruka inna Allah azza wa jalla yaqulu laka man shalla alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Rawahu Ahmad. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pada suatu hari Abdurrahman mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang keluar. Ketika sampai pada suatu tempat,
beliau bersujud sangat lama, sehingga Abdurrahman merasa khawatir dan berkata dalam hati, jangan-jangan Rasulullah sudah wafat. Kemudian Abdurrahman mendekati dan memperhatikan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepala dan bertanya, "Ada apa Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab dan bertanya tentang sujud Rasulullah yang sangat lama. Rasulullah SAW bersabda, "Jibril berkata kepadaku, berbahagialah, Allah telah berfirman, aku pasti merahmati orang yang bersolawat kepadamu. Begitu juga aku pasti menyelamatkan orang yang mengucapkan salam kepadamu." Hadis riwayat Ahmad. Ini mirip dengan hadis yang pertama tadi, bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi, dan Allah akan menyelamatkan orang yang mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian hadis yang ketiga, bahwa orang yang membaca salawat akan diberi 10 kebaikan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Rawahu An-Nasa'i. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bersalawat kepadaku sekali, Allah pasti memberi 10 rahmat, menghapus 10 dosa, dan mengangkat 10 derajatnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lebih banyak keutamaan dari salawat kita. Sekali saja kita membaca salawat, yang pertama, Allah akan memberi 10 rahmat. Seperti yang di hadis pertama tadi. Kemudian yang kedua, bahwa dengan kita membaca 1 kali salawat itu, Allah akan menghapus 10 dosa kita. Ini luar biasa. Yang ketiga, bukan hanya Allah memberi rahmat, bukan hanya menghapus 10 dosa, akan tetapi kemudian dengan 1 kali salawat saja, maka Allah akan mengangkat 10 derajat kita. Itu kalau 1 salawat. Bagaimana kalau kita membaca 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, 200 kali, dan seterusnya. Gitu. Maka perbanyaklah salawat kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keuntungannya akan kita dapatkan. Allah akan memberikan rahmat kepada kita, Allah akan menghapus dosa-dosa kita, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Ini baru 3 hadis yang kita bacakan pada kesempatan kali ini, dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan bisa membacakan lagi, dan hal itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk memperbanyak sholawat kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya sholawat ini, kalau kita baca terus-menerus, kalau kita baca sebanyak-banyaknya, maka hal itu akan menumbuhkan kecintaan yang lebih besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan yang besar itu akan menimbulkan keinginan bagi kita untuk terus memperbaiki diri agar kita terus bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sholawat yang kita ucapkan, tapi bagaimana kita kemudian sedikit demi sedikit kita berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti di akhirat insya Allah
di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam salah satu hadisnya Rasulullah menyatakan, almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu akan ditempatkan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah dengan memperbanyak salawat kita dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka kita berharap mudah-mudahan kita yang fakir amal ini, kita yang sedikit sekali mempunyai amal soleh ini, akan tetapi saat kita memiliki kecintaan yang besar kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita ditempatkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.